Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada sore hari yang cerah ini kita bisa menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Bicara hati, hati merupakan hal pokok dari segala perilaku manusia. Jika hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Akan tetapi, apabila hatinya buruk, maka akan berakibat buruk terhadap perilaku manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fi jasadi mudqah, ija saluhat saluha jasadu kulluh, wa ija fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua memiliki hati yang baik dan dijauhkan dari segala penyakit. Kalau kita bicara hati, tentunya ada beberapa macam hati. Kita lihat dari pandangan sufi ini, yang saya ambil dari alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum, tulisan Hasyanto Ilyas. Ada 6 macam hati dalam pandangan sufi. Yang pertama, hati yang hidup. Kalau kita bicara hati yang hidup, tanda-tandanya adalah keinginan untuk berbuat kebaikan, selalu mempunyai semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Ia merasa takut ancaman dari siksaan Allah. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati tanda-tandanya adalah pemilik hati tidak ada hasrat untuk berbuat kebaikan dan tidak merasa takut akan ancaman dan siksaan Allah. Yang ketiga adalah hati yang sehat. Hati yang sehat ini hatinya kuat untuk menerima segala bentuk cobaan dan ujian yang menimpanya. Yang keempat, hati yang sakit. Kalau kita lihat hati yang sakit adalah lemahnya hati, mudah terombang-ambing dan mudah menyerah apabila dihadapkan dengan ujian yang berat. Yang kelima adalah hati yang terjaga, yaitu hati yang selalu mendengar dan melihat. Dalam artian si pemilik hati mudah menerima nasihat, nasihat kebaikan dan berusaha mengamalkannya. Yang terakhir adalah hati yang tertidur. Ini yang cukup bahaya juga, yaitu hatinya buta, artinya pemilik hati susah untuk menerima kebenaran dan sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Kalau kita sudah bicara macam hati, mari kita bersihkan hati yang sakit. Kita bersihkan penyakit hati dengan cara berzikir, mencari ilmu, riyadun nafsi atau olah diri, membaca Al-Quran, cinta, dan menghindari riya. Kita berzikir, mengingat selalu dan bersyukur kepada Allah. Mencari ilmu, jangan berhenti walaupun sudah tua. Lebih banyak kita membaca buku agama, mendengarkan ceramah, dan lainnya. Riyadun nafsi atau olah diri, disiplin dan bersemangat untuk istiqomah, mensucikan diri, merenungi kejadian di sekitar, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Membaca Al-Quran, ini yang sering kita lakukan saat ini. Berapa juz sehari, one day one juz, atau sebaik. Cinta, kita jauhi kebencian. Kita akan melihat bahwa kita mencintai orang. Kita jangan selalu membenci. Yang terakhir kita menghindari, yaitu riya, penyakit hati yang paling keji dan merugikan kita sendiri. Riya adalah sering kita lakukan. Hal yang paling mahal yang sedang kita hadapi adalah keteladanan. Dosen yang baik tidak hanya karena ia enak mengajar, tetapi dia juga harus banyak memberi contoh-contoh yang baik, tauladan kita yang baik. Marilah kita sama-sama menjaga hati nurani agar terhindar dari penyakit hati yang Allah sangat benci karena merusak moral manusia. Terima kasih dan mohon maaf. Jembatan Suramadu membelah lautan, menghubungkan Surabaya dan Madura. Hargai perbedaan dan hargai keragaman. Tetaplah berbuat baik, berprasangka, serta berakhlak mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.